Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore untuk semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa, senang sekali hari ini Indah Yani akan menemani sore kita untuk berbincang hal-hal yang insya Allah akan bermanfaat. Dan luar biasanya hari ini yang pasti Kak Indah gak sendiri, ada dua narasumber kita. Dan hari ini kita akan diskusi santai ya sebenarnya, yaitu terkait tentang dunia kerelawanan, tentang keikhlasan, dan tentang bagaimana berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan kita. Nah, yang pertama itu narasumbernya ada Khairul Anam yang merupakan relawan pendidikan yang mengabdi di desa-desa pelosok di Sumatera Utara ya Bang? Iya, di Sumatera Utara, dan juga memfasilitasi untuk orang-orang yang ingin mengabdi kan Bang. Dan untuk narasumber kedua kita ada Bang Dayat Tanjung yang merupakan relawan juga, tetapi bedanya Bang Dayat ini merupakan relawan yang lebih berfokus kepada kemanusiaan ya. Nah, kita sapa dulu ya narasumber kita pada sore hari ini. Bang Anam, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Nah, aktivitasnya apa aja nih kalau boleh tahu sekarang? Untuk sekarang ini saya masih jadi mahasiswa dan juga saya ikut organisasi yang ada di Kota Medan juga di kantor. Berapa lama sih Bang kalau udah boleh tahu, kalau Abang udah jadi relawan itu berapa lama? Untuk sekarang ini saya alhamdulillah bertahan sejak dari 2020 hingga 2022, sudah sekitar 2 tahun. Nah, untuk selanjutnya Bang Nayat apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sangat baik, luar biasa. Alhamdulillah ya, luar biasa ya Bang ya. Nah, aktivitas Bang Dayat sendiri apa aja nih sekarang kalau boleh tahu? Kalau untuk aktivitas lebih ke masih mahasiswa di UINSU dan banyak ya nggak banyak sih dibilang, masih untuk kegiatan-kegiatan luar lah. Kita doakan ya kedua narasumber kita ini semoga lancar urusan kuliahnya, dipermudah segala urusannya untuk bisa segera wisuda. Amin ya. Nah, kalau boleh tahu, Abang udah 2 tahun ya kurang lebih. Kenapa memutuskan untuk menjadi relawan yang khususnya berfokus kepada pendidikan di Sumatera Utara? Oke, untuk itu kenapa saya terfokus menjadi relawan dan di Sumatera Utara, karena saya melihat khususnya itu di pelosok desa seperti itu, ada di Tanah Karo, di Pak Barat, Sipolangit, itu kan bisa kita lihat masyarakatnya itu minim dari perkotaan, jauh dari perkotaan. Jadi anak-anak di sana itu sekolahnya saja jauh dari rumahnya gitu, apalagi tentang pelajaran mereka sangat minim gitu ilmu pengetahuan dari guru-guru mereka gitu. Makanya kami dari relawan sebut mengajar ingin terjun dan menyukseskan anak-anak yang ada di desa tersebut. Tadi kan bahasnya kalau pendidikan di pelosok begitu sangat minim gitu. Kalau boleh tahu kasus yang paling perhatian atau yang paling sering deh orang Abang temui saat terjun ke lapangan? Kasusnya itu saat kami ngasih soal gitu, apalagi orang itu menulis aja kayak mana ya, jauh gitu dari anak Medan gitu, tulisannya itu kayak kurang rapi, kadang kayak selemak gitulah. Dan juga masalah perhitungan matematika jauh nggak tahu, dan juga bahasa Indonesia orang itu lebih fokus ke bahasa daerah orang itu masing-masing gitu. Jadi kami di sana itu kayak memfokuskan untuk bisa bersopan santun dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang layak gitu. Tapi masih banyak mereka itu kurang paham gitu yang menggunakan bahasa Indonesia yang layak. Nah, kalau Bang Dayat sendiri itu, kalau Bang Dayat sendiri karena banyak kasus-kasus begitu ya, makanya fokus menjadi relawan pendidikan. Nah, kalau Bang Dayat sendiri kenapa memutuskan untuk menjadi relawan khususnya untuk kemanusiaan gitu? Kalau dikhususkan, sebenarnya relawan itu nggak mematokkan ataupun nggak mengkhususkan sesuatu. Relawan itu menyakup lingkup peluangnya sangat besar, bisa dari relawan medis, kemanusiaan, rescue, bahkan pendidikan maupun kita turun untuk ke masyarakat, lebih ke sosial intinya. Nah, kalaupun dilihat kenapa saya tertarik dengan dunia relawan, yang menjadi salah satu fokusnya itu ialah ketika kita menolong masih akan tertolong kembali gitu. Nah, yang saya tekankan kepada diri saya sendiri, relawan itu jalan dakwah. Luar
luar biasa ya, relawan Jalan Dapo salah satu ternyata yang saya luar biasa sekali dari Mang Dayat. Nah, kalau boleh tahu abang udah berapa lama nih bang jadi relawan di sini? Untuk masuk ke dunia relawan di tahun 2018 ketika masih sekolah SMK sampai sekarang alhamdulillah. Lama ya bang ini. Nah, itu kan udah lama ya bang abang jadi relawan. Nah, kalau boleh tahu kasus yang paling sering abang temui pas jadi relawan itu apa yang mungkin ya hati yang paling buat oh aku harus tetap bertahan jadi relawan? Yang kalau dibilang apa yang membuat hati senang ataupun bahagia, contoh kecilnya aja ketika kita memberi pada orang yang membutuhkan, ketika orang tersenyum, perut mereka terisi, itu satu sisi hati itu alhamdulillah udah buat ibu ini rasa lebih baik untuk hari ini. Nah, untuk hari besoknya kita cari lagi untuk masyarakat ataupun kawan-kawan yang membutuhkan gitu. Jadi manfaatnya ini berluas. Itu yang membuat saya tertarik menanamkan dalam diri sendiri, kalau enggak kita siapa lagi gitu. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya benar ya, kalau misalnya bukan kita yang peduli dengan lingkungan kita, siapa lagi gitu bang. Kalau nunggu orang lagi itu kayak nggak akan berjalan kebaikan yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kalau bang Anam sendiri terus jadi relawan, jadi apa sebenarnya yang abang cari? Kenapa memutuskan itu? Aku harus bertahan jadi relawan pendidikan udah 2 tahun ini, kenapa? Apa yang abang cari? Yang saya cari kenapa saya bisa bertahan gitu kan, dan mencari di gerak ini relawan ini karena yang pertama itulah tadi untuk menyukseskan ataupun harus kita bisahkan gitu anak-anak desa itu ini misalnya membaca atau lagi di dalam agama gitu kan. Orang itu apalagi di pelosok desa minim tentang agama, apalagi di daerah Karo kita bisa lihat kan minoritas sekali sampai muslimnya di sana. Itulah saya makanya sampai sekarang mau langsung niat kali mau jadi relawan itulah biar orang itu paham tentang agama orang itu gitu. Ngaji aja orang itu alif bata aja susah, kami datang ke sana pada terjun itulah setidaknya kami pulang dari sana orang itu bisa baca alif bata. Setidaknya bisa baca Iqra gitu kan. Jadinya ada yang bisa ditinggalkan gitu. Nah, selama jadi relawan, selama mengabdi itu kalau boleh tahu berapa lama sih bang mengabdi di Kalau kami itu, kalau dari Gerakan Semangat Mengajar itu, kami mengabdi itu kurang lebih 18 hari. Dan dari 18 hari itu, terkadang ada dari relawan yang minta tambah hingga 1 bulan gitu. Kenapa bisa ditambah? Karena masyarakat di sana itu minta kami jangan pulang, kami butuh kalian. Dan anak-anak itu juga menangis gitu kalau kami pulang. Ketika kami pulang, orang itu juga, bang, kapan kembali lagi? Itu orang itu ngechat kami dari WA, bang, marilah kami rindu, kami ingin belajar lagi, bang. Gitu. Jadi orang tua gitu. kan kalau di pelosok itu kan akses gitu kan sangat minim ya itu apalagi akses pendidikan gitu. Oh, tapi kalau mereka udah ada internet gitu, WA itu kalau mereka udah ada WA gitu itu untuk menunjang pelajaran itu bagaimana? Itu terkadang orang itu menggunakan HP orang tuanya gitu kan. Kemarin itu kan kena corona, bagian disuruh dari WA gitu. Itulah orang itu jadi bisa menggunakan HP karena itu kemarin lah corona kemarin. Kalau boleh tahu kegiatan apa aja sih bang yang kalian lakukan selama jadi relawan? Yang kami lakukan itu ketika menjadi relawan mengabdi itu yang pertama itu kami mengajarkan anak-anak di desa seperti mengajarkan sekolah, ngaji dan ibadah sholat gitu. Karena kita bisa melihat orang itu tentang agama itu ini sangat banyak. Makanya kami di sana itu ingin memfokuskan itulah 3 itu tadi, mengajarkan pendidikan di sekolah, agama dan juga tentang kemasyarakatan. Itu yang kami lakukan. Selama 2 minggu ya bang? Iya, Kalau untuk Bang Daud sendiri selama jadi relawan itu biasanya kegiatan apa aja sih yang abang lakukan? Kalau untuk kegiatan yang dilakukan itu, karena kan dunia relawan itu nggak mencakup satu ruang lingkup saja, banyak kegiatan yang lain. Nah, untuk kegiatan rutinnya seperti kita ada minggu berbagi itu di hari Jumat, ada juga untuk fokuskan ke kayak dunia pendidikan juga ada. Untuk kebencanaan, jika ada bencana kita langsung sigap respon, turun ke bencana. Bukan hanya turun ke bencana saja, tapi kita harus tahu juga apa yang dibutuhkan di desa itu tersebut. Misalnya kita turun
nggak hanya bawa badan aja gitu, aku bisa tolong apa enggak. Nah kita harus juga bawa amunisi untuk bantuan mereka di sana. Ya, bantuan. Nah, mungkin hal yang banyak orang penasaran gitu kan. Kalau jadi relawan itu sebenarnya gaji atau gimana? Ya, gitu. Nah kalau untuk relawan itu ada kata Pak Anies Baswedan pernah bilang, relawan itu tak digaji bukan karena tak bernilai, tapi karena tak bernilai harganya. Nah itulah kenapa relawan itu tak digaji. Gajinya nanti di insya Allah di ladang amal di surga Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tadi kan kalau kita datang harus bawa bantuan Ya. gitu. Nah itu kira-kira dananya itu dari pribadi relawan atau bagaimana gitu? Nah itu kita mempunyai donatur. Setiap lembaga kemanusiaan pasti mempunyai donatur. Dan itu juga kawan-kawan komunitas ataupun organisasi pasti membuat galang dana di jalan untuk membantu saudaranya yang tertimpa musibah. Nah, untuk barang-barang apa aja yang dibawa, ya kita melihat kondisi di sana, apa yang dibutuhkan mereka, misalnya untuk posko masak, posko dapur umum. Nah, kita perlu apa? Kita perlu beras untuk makan orang di sana. Nah, pakaian, apakah masih ada? Nah, kita bawa pakaian di sana, bukan hanya bawa badan kita saja. Selama kan aku udah lama nih ya kan, perjalanannya udah lumayan banyak lah gitu ya. Nah selama abang mungkin donatur, galang dana gitu, ada nggak sih komentar orang atau pendapat orang kenapa mau kayak gitu, kenapa capek-capek gitu, ada nggak sih kata-kata orang ataupun pendapat orang yang kurang baik gitu terkait tentang keputusan atau Nah, untuk kita turun ke lapangan, galang dana, orang-orang cakap ini ngapain sih panas-panas gitu, ngapain sih udah sampai di luar, bagus di rumah istirahat ataupun bersih di rumah gitu. Nah sebenarnya sih betul juga yang dibilang, ngapain panas-panas, lebih baik bantu orang tua di rumah misalnya. Tapi kan di niat kita sendiri gitu, kita niat turun ke lapangan membantu ataupun mencari, kita mau niat membantu ataupun mencari makan di luar gitu. Nah kalau kita mencari makan, kenapa kita tidak minta aja gitu kan niat kita ingin membantu. Nah kalau niat kita ingin membantu dari dalam hati, pasti kan mau panas mau hujan tetap kita niatkan lurus ya. Kalaupun hujan nggak mungkin lagi kita terobos saja gitu kan. pengalaman yang paling tidak terlupakan gitu kan, udah lama nih yang berapa tahun gitu, pengalaman yang paling tidak terlupakan saat menjadi relawan apa nih Kak? Mungkin teman-teman di luar sana juga penasaran. Untuk pengalaman ya masih sedikit sih dibilang, cuman yang paling tak terlupakan ketika turun di tsunami Palu Donggala. Bisa iya turun ke Palunya sendiri, bahkan bisa dibilang jumpa sama wali kotanya Pak Pasha. Nah ketika di sana banyak bisa dibilang pengalaman ataupun suka dukanya yang didapat ketika kita mencari korban yang orang tuanya tolong cari anak saya. Nah kita cari nih ke runtuhan ke apa, ke bahkan ke lubang-lubang kita korek bahkan. Nah di situ kita hanya dapat, maaf cakapnya, kalaupun ini boleh nggak kalau ngomong yang misalnya kita hanya dapat tangannya gitu. Nah kalau bisa dibilang kita hanya dapat tangannya saja gitu, nggak tahu ini tangan siapa, cuman kita kumpulkan di poskonya, kita kumpulkan masing-masing, nggak menyediakan satu gitu. Nah ketika kita dapat kepala, kita dapat, bahkan maaf cakapnya kita dapat cuman kepala gitu. Nah kita cari, kita letak di posko, kita panggil desa situ apakah ini keluarga bapak. Nah pengalaman yang apanya itu ya maaf cakapnya dibilang aroma itu udah masuklah ke semua badan tuh, aromanya nyengat kali dibilang. Nah bahkan kalau makan aja gabung lah gitu sama maaf cakapnya mayat-mayat gitu. Nah itulah pengalaman yang tak terlupakan gitu. Luar biasa kan ya bang. Itu pengalaman yang paling tidak terlupakan ya, karena memang sangat menyedihkan ya. Memang kasus itu kemarin waktu terjadi gempa itu memang sangat menggemparkan ya, sangat besar juga. Terus kalau Bang Anam, kita kembali ke Bang Anam ya bang. Kalau Bang Anam sendiri itu kan harus ke pelosok-pelosok gitu kan, dan itu sedikit banyak kita tahu pasti akan mengeluarkan biaya ya, biaya pribadi. Nah kalau boleh tahu ada nggak sih penolakan dari keluarga sendiri gitu? Karena kan itu saya tahu abang aktivitasnya bolak balik ke cek lokasi
daerah pelosok itu ada nggak penolakan dari keluarga sendiri atau komentar keluarga yang kayak kenapa harus kayak gitu? Alhamdulillah untuk sekarang ini komentar jelek tentang sebuah itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena orang tua mendukung itu. Karena dari situlah kita bisa menemukan jati diri kita itu sebenarnya gimana. Nah, kalau abang itu udah lama ya 2 tahun ya dan juga bantu orang-orang yang mau mengabdi di desa. Kalau boleh tahu pengalaman abang gitu, pengalaman yang paling tidak abang lupakan itu apa? Pengalaman saya waktu ketika mengabdi yaitu di desa-desa pelosok itu yang saya lupakan itu ketika saya ngabdi di sebuah langit di ketika Ramadan itu saya pertama kali menjadi imam sholat tarawih gitu. Itu pengalaman yang nggak pernah saya lupakan. Kenapa? Karena saya seumur hidup saya belum pernah menjadi imam sholat tarawih gitu. Apalagi ketika kemarin kita mengabdi, setelah saya diuji mental saya, kemampuan saya tentang diri saya gitu diuji ketika Ramadan kemarin itu saya menjadi imam sholat tarawih. Itu menjadi gila. Itu kan daerah ini ya bang, ya, daerah Islam ya. Iya. Lintas generasi Islam. Nah, yang buat paling shock gitu, shock yang kayak, ternyata kayak gini yang ngabdi gitu ya selama ini yang aku kalau di Medan, kalau di rumah kali kampung nggak akan rasain ini. Pertama itu ya makannya gitu, makannya, terutama makan dan juga tempat tinggal gitu. Kenapa bisa itu? Karena kalau kita mengabdi itu ya apa yang kita dikasih orang itu udah syukur udah makan gitu. Kita lihat di luar sana masih ada yang belum bisa makan gitu. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena kita kan relawan gitu, relawan tanpa dibayar dan tanpa juga dikasih imbalan gitu. Udah apa yang dikasih warga sama kita kayak ikan teri ataupun itu dan kita terima kita makan gitu. Ada nggak sih yang gini, saya penasaran nih, kalau gitu itu kan kalau kita ngabdi itu kan berkelompok ya bang ya, satu kelompok itu berapa orang tuh? Terdiri dari 3 orang, lima-nya itu orang. Ada nggak sih sama abang jadi relawan bukan ada yang salah satu relawan yang kan menyerah gitu. Pulang gitu. Ada kejadian itu dari kayak apa dari kelompok sebelumnya gitu. Dia itu ngabdinya dia itu di daerah Bangkat. Dia itu kena shock lihat tempat juga makannya gitu. Karena dia berpikiran kalau ngabdi itu kita udah dikasih makan disediain dan tempat itu kayak rumah sendiri gitu. Padahal kenyataan itu beda jauh gitu. Tempat tinggalnya itu ya kayak rumah seadanya gitu, tidur beralasan sekitar udah gitu aja dan makannya pun ala kadarnya bisa kita bilang gitu. Dan itulah mereka satu orang kemarin itu kejadian tak pulang. Udah mati. Ngabdi baru 2 hari nggak tahan. Saya harus dia memutuskan Dia untuk pulang saya nggak tahan. memang berarti kalau jadi relawan harus siap-siap segalanya ya bang ya. Tapi udah relawan itu kita rela mengorbankan jiwa, raga dan tenaga kita. Jiwa raga dan tenaga, jiwa raga dan tenaga. Dan pernah nggak kalau kita kan di desa itu kan desa-desa pelosok yang harus menyesuaikan, otomatis kita yang harus menyesuaikan diri untuk ke desa gitu kan bang. Nah, ada nggak sih pernah desa yang paling sulit untuk apa ya, paling sulit dijangkau, paling sulit menerima, paling sulit untuk kita masuk gitu ke dalam desa itu untuk memberikan pengajaran? Ada. Kemarin itu kami itu ngabdi di Tanah Karo. Kemarin itu Tanah Karo karena kami masih masa pandemi Covid. Orang itu desa itu takut karena kan kami dari kota dari Medan. Datang tiba-tiba datang untuk ngabdi lama pula 2 minggu gitu kan. Orang itu berpikiran kami itu bawa penyakit virus dari Medan. Makanya orang itu menolak kehadiran kami. Tapi alhamdulillah pulang dari desa tersebut kami ke desa sebelah, orang itu terima kami dengan antusias karena orang itu membutuhkan relawan. Tapi mereka juga merasa relawan itu sangat membantu mereka ya Ya bang. betul. Nah, kalau Bang Dayus sendiri nih kan cukup lama jadi relawan, dan menurut abang sendiri apa sih yang harus dimiliki seorang untuk menjadi relawan itu sendiri? Kita ingin menjadi seorang relawan, intinya sih harus punya hati. Kalau nggak punya hati, nggak mungkin bergerak hatinya untuk menolong sesama manusia. Lagi harus ya mempunyai basic, maksudnya mempunyai skill. Dia skillnya bergerak di bidang mana? Ketika dia bergerak di bidang pendidikan, maka kita akan pinggirkan untuk mengabdi di bidang pendidikan tersebut. Ketika dia mempunyai skill di bidang medis, nah kita buat program ataupun
kita cari dokter untuk bergerak di bidang medis juga. Nah, karena kan relawan ini besar dibilang, kata relawan itu besar, nggak hanya satu tujuan, nggak hanya satu program, nggak hanya satu misi ataupun bidang. Ya kalau bisa dibilang sih punya hati, skill, intinya manusia. Oh iya, manusia yang mau untuk memkontribusikan dirinya gitu ya, gitu orang lain. Tadi kan abang juga ada cerita, coba tadi ada cerita kalau abang sempat ikut terjun langsung ya ke yang di Donggala itu. Nah, itu sebenarnya untuk supaya bisa kita ikut terjun langsung gitu kan, itu sebenarnya kenapa bang? Maksudnya apa yang membuat kita bisa terjun langsung atau apa yang harus dimiliki gitu supaya orang itu bisa langsung terjun ke tempat Ketika kita terjun ke lokasi ataupun ke tempat bencana, intinya kita mempunyai skill. Nah, dari mana skill itu didapat? Ketika kita ada nih banyak pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan water rescue, fire rescue, maupun pelatihan yang lainnya lah gitu. Nah, kita ikuti itu untuk diri kita sendiri gitu. Ketika ada di jalan misalnya ada kejadian, ya kita harus menolong gitu. Nah, ketika kita ada bencana besar, kita menolong, ya skill kita apa di sana? Di kejadian seperti Palu Donggala kemarin tuh tsunami dibilang kan. Nah, banyak tuh memerlukan relawan dari berbagai di Indonesia gitu, dari pulau-pulau di Palu dan Donggala. Di situ kita dipilih lagi punya skill apa? Skill guru. Nah, bidang ngajar untuk anak-anak yang healing trauma healing ataupun ya biar pelajaran orang tuh nggak tinggal. Nah, skill apa? Rescue apa? Water rescue, first aid ataupun fire rescue. Nah, ketika water rescue, nah diletakkan di pinggir sungai ataupun di pinggir laut agar ketika laut naik, orang itu sudah mempersiapkan diri menolong di pinggiran laut. Nah, ketika dia bidangnya di bagian medis, nah medis kan untuk menolong untuk yang sakit ataupun luka-luka di perbana, kan bilang perbana. Tugasnya medis. Nah, jadi kan bagi bidang itu bisa jadi satu di musibah tersebut. Intinya mempunyai skill, pengalaman ataupun bidang yang ingin disukainya lah, mengikuti kegiatan pelatihan dan lain sebagainya. tapi memang harus memiliki kemampuan gitu ya, kemampuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, nggak boleh asal-asal gitu ya. Walaupun istilahnya sukarela, kita tidak boleh sampai ya udah asal-asal aja gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nggak si abang itu berada di titik yang kayak apa, kayaknya udah selesai dari laut, atau ada titik yang buat kayak nggak sanggup lagi nih udah dua berhenti gitu. Ada nggak sih bang pernah membuat abang kayak atau ya kayak aku gitu berhenti nih gitu? Kalau untuk berhenti dari relawan, kemarin pernah coba vakum di relawan. Bukan vakum sih, mengasingkan diri sendiri gitu, nggak mengikuti kegiatan-kegiatan di relawan, fokuskan kerjaan ataupun kuliah. Dari situ banyak kawan-kawan yang ngajak kembali, ayolah gabung, kami butuh relawan ini, kami butuh pelatihan gitu. Nah, jadi seakan-akan niat yang mau mengunduri diri itu memfokuskan pekerjaan, jadi menyampingkan pekerjaan tersebut gitu, nggak jadi pokok utama pekerjaan. Ya balik lagi ke dunia relawan gitu. Dibilang ya gimana, udah nancep gitu rasanya. Oh iya, udah lama juga ya bang ya. Berarti karena kalau kita merasa kita dibutuhkan itu membuat kita semangat itu kembali lagi ya bang ya. Karena kan dibilang ya udah ngalami diri sendiri gitu kan. Ketika kita nolong orang ini kan, maaf cakapnya yang awal lah, yang contoh kecilnya ketika ada kereta mogok di jalan, kita bantu dorong naik kereta kita kan. Nah, ketika suatu saat kita mogok, ada aja tuh yang ngambil, kenapa bang, ayo bang dibantu dorong gitu ya kan. Jadi ketika kita menolong pasti balik lagi ke kita gitu. Ada nggak satu cerita nih yang mungkin bisa kita bagikan ataupun jadi satu motivasi untuk menjual kayak abang kan kita nih kalau jadi relawan kan otomatis sedikit banyaknya merelakan diri kita untuk menolong banyak orang. Ada nggak satu momen di mana abang itu merasa kayak tanpa
juga gitu yang abang butuh nih bantuan tapi ya tanpa diduga ada aja gitu tolongan dari Allah untuk nolong abang gitu. Ada nggak satu cerita yang butuh buat abang kayak ini yang paling gak terlupakan gitu tentang hal itu? Kalau dibilang paling yang dilupakan ketika ditolong ya ketika itu kak kita mogok di daerah Serotan, jalannya sepi memang, kita mogok bingung nih api mati juga gitu kan. Minta tolongan nengok-nengok ke belakang, nggak ada kereta lewat, ada lewat aja gitu, sambil dorong kan, lumayan jauh juga yang dorong kereta kan. Jadi terbenak terbesit di hati nih, ya Allah, ketika aku menolong aku ikhlas, sekarang aku butuh pertolonganmu ya Allah. Nah, gak lama datang abang-abang berdua, memang gak ada mikir ini jahat apa enggak abang ini ya gitu. Karena berdua pakaiannya pun gak dibilang gak bersih lah gitu, tapi karena yakin niat karena Allah, iya bang mereka mau bang, iya bang tolong bang, soalnya mereka jauh juga kan. Udah alhamdulillah ditolong sampai di bengkel, sampai ditemani juga di bengkel itu karena bengkel itu sepi juga gitu kan, dapat apa-apa bang ini yang tolongnya ditemani juga, udah siap, dia udah pulang, orang abang itu pulang juga gitu. Jadi alhamdulillah ditolong gitu. Jadi dari kalau kita nolong orang insya Allah Allah akan nolong kita langsung gitu ya dengan cara yang tidak terduga. Dan masih ingat nih kata-kata kalau misalnya kita nolong orang bukan berarti orang itu yang akan nolong kita gitu. Banyak cara kebaikan itu akan datang sama kita. Nah kalau Bang Anang sendiri nih kembali ke Bang Anang, kalau Bang Anang sendiri itu kan saya tahu nih banyak gimana kalau kita terjun langsung gitu ya di kasus juga terjun langsung ke pelosok-pelosok daerah, maka kita tahu pendidikan yang minim, otomatis juga ya mereka pendidikan karakter mereka juga kurang gitu kan, yang tahu lah bagaimana gitu kan. Itu ada nggak sempat kayak abang ada hal yang membuat abang ingin berhenti gitu ya gitu. Apalagi fokusnya pendidikan gitu. Kalau untuk sekarang ini saya belum ada niat untuk berhenti gitu, karena saya belum selesai gitu saya untuk mencerdaskan anak-anak dari desa gitu. Kalau misalnya saya sudah mungkin menyukseskan orang itu di dalam pendidikan, mungkin saya bukan berhenti sih gitu, kayak menggantikan orang itu yang meneruskan saya gitu. Saya bilang misi saya belum selesai gitu. Misi terbesar abang itu apa sih kalau boleh tahu? Oke, misi terbesar saya itu yang pertama itu ya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama itu desa pelosok di bidang pendidikan juga agama. Kenapa demikian? Karena itu orang itu sangat minim sekali sampai sekarang ini, guru-gurunya pun bisa kita bilang kayak nggak open sama anak-anak, apalagi orang tua gitu. Orang tuanya lebih fokus ke petani ke ladang orang tua, jarang fokus ke anak-anak. Kalau malah pun orang tuanya udah capek itu lah harus sendiri gitu. Dan terjadi juga untuk ngapi gitu. Orang tua itu malah menyerahkan anaknya sama kami gitu. Itu abang-abang itu datang langsung aja dikasihnya PR-nya sama bang tua yang ngerjain gitu. Berarti kalau gimana ini? Kalau misalnya itu kan kalau ngajar kan jadi guru ya, yang paling bikin abang shock di saat misalnya itu tuh gitu sekolah gitu nggak bang? Iya betul, di sekolahnya. Kami sekolah itu fokus ke SD gitu, SD atau TK. Karena kami anak-anak, karena kalau udah agak dewasa itu orang itu pemikirannya udah luar nalar gitu. Jadi tahu lah gimana anak begitu ya. Karena orang itu udah kayak lebih dari kita gitu, bisa kita capeknya gitu. Karena kita pikir kita itu untuk mencerdaskan orang itu gitu, biar nggak jauh dari apalah. Ngajarin hal itu gitu ya bang. Nah apalagi kalau misalnya remaja pasti udah pikirannya gimana gitu ya, kayak ih abang ini ngatur-ngatur aja gitu ya. Pernah nggak ada hal yang paling saat terjun ke sekolah itu berarti kan otomatis bergabung dengan guru-guru juga ya. Ada nggak hal yang paling gak shock gitu? Kok gini gitu. Ini kan kok jauh banget tertinggal gitu, apa sih? Kalau misalnya Ada. Terutama itu pas kita masuk gitu, gurunya udah kayak nggak open gitu sama anak muridnya gitu, udah dikasih apa tugas gitu, misalnya baca, dia udah baca tugas gitu, kayak nggak ada menjelaskan secara detail gitu. Beda sama kita gitu, kalau kita di kota gini kan ada jelasan gitu kan, walaupun sampai udah pulang gitu kan, dia udah waktu pulang itu diselesaikan gitu, udah selesaikan tugas tersebut. Kalau di sana itu beda, kalau udah pulang ya udah mau tugas apa ya udah selesai di rumah gitu, nggak ada waktu sedikit untuk menyelesaikan tugas itu. Itulah kayak seperti itu, kita gini beda kali sama di luar gitu. Karena di desa itu mungkin ya tapi di sini laki-laki tetap kurang peduli iya ya. betul sama.
kalau ketika saya ngabdi, ya saya sama sekali tidak terganggu. Karena kenapa? Karena jadwal pengabdian itu mulai sejak libur semester. Karena libur semester kan otomatis kuliah nggak terganggu gitu. Dan juga kalaupun ada kegiatan-kegiatan lain itu diselenggarakan di waktu libur kayak di hari Jumat ataupun Sabtu ataupun hari Minggu. Jadi nggak terganggu dia aktivitas kuliah. Berarti cara dilakukan kalau misalnya kita untuk berbuat baik itu banyak cara yang otomatis tidak mengganggu kegiatan pendidikan kita ya bang. Nanti kan banyak tuh teman-teman di luar sana yang tidak ikut organisasi atau tidak ikut apapun itu kegiatan relawan gitu, otomatis karena menganggap bahwa relawan itu sibuk gitu kan. Waktu untuk apa kuliah gitu. Iya, pendidikan dan bahkan itu salah satu bukti bahwa kuliah bahwa menjadi relawan itu tidak Terganggu sama sekali di bidang kuliah gitu. Jadi malah mendukung, membantu kita gitu menyelesaikan perkuliahan gitu. Iya. Yang mungkin terakhir ya bang, ini mau tanya nih. Kan abang masih muda ya, masih muda paling di atas 20-an gitu, sama 30 ya. Sama 30 itu tanya nih, ada nggak sih kata-kata ataupun ajakan yang mau abang sampaikan buat anak-anak muda di luar sana yang kita tahu banyak banget kasus-kasus yang memperlihatkan bahwa mereka itu tidak ada kepedulian, tidak ada bersama, bahkan menjadi kasus kriminal gitu, bahkan pelaku kriminalnya sendiri. Ada nggak kata-kata atau contohnya yang ingin abang sampaikan untuk di luar sana? Untuk kata-kata untuk pemuda di luar sana, ya kalau untuk merangkai kata-kata ini kurang pandai nih kak, cuman ya bahasa sehari-hari kita lah ya. Anda aja bang, kita kayak ngobrol-ngobrol aja. Untuk kata-kata untuk kawan-kawan yang belum peduli dengan lingkungan ataupun tentang sosial, ayo kita perbaiki diri, kita muhasabah diri. Ketika kita menolong pasti akan tertolong kembali gitu. Nah, bahkan untuk kawan-kawan yang non muslim sekalipun, bahkan di semua agama, di semua kitab-kitab, ketika kita menolong pasti akan tertolong kembali. Bahkan kalau dibilang Syekh Profesor Quraisy Shihab, ada yang lebih tinggi daripada agama, yaitu rasa kemanusiaan. Jadi ayo sama-sama kita tingkatkan rasa kemanusiaan kita, peduli akan sama lingkungan. Kalau bukan kita, siapapun bisa jadi apapun selagi kita mau berusaha dan mau bergerak bersama. Mungkin itu aja. Siapapun bisa jadi apapun asal kita mau bergerak bersama. Jadi itu salah satu kalau kita itu baik itu nggak bisa sendiri ya bang ya. Jadi harus bersama teman-teman, harus bersama kawan. Kalau bang ada nggak yang disampaikan ya di luar sana? Oke, untuk pemuda-pemuda yang ada di luar sana, kalau menurut saya itu kata-kata dari saya, jangan berhenti berbuat baik, karena kalau bukan kita yang berbuat baik, siapa lagi gitu. Nah, mungkin kita menunggu orang lain untuk berbuat baik, maka dari itu langsunglah kita untuk menolong sesama, karena kita tidak tahu kapan kita ditolong. Mungkin itu saya dari saya. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman, cerita ataupun sharing-sharing kita pada hari ini luar biasa sekali. Hal ini membuat kita yakin bahwa saat kita berbuat kebaikan ya bang, berbuat kebaikan, berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain, akan banyak cara hal-hal baik itu kembali datang kepada kita. Karena apalagi di usia masih muda ini masih banyak yang harus kita lihat, harus banyak hal yang kita peduli dengan lingkungan kita begitu. Kita lihat apalagi di pelosok-pelosok gitu ya bang, di lingkungan kita sekitar banyak hal yang sebenarnya mereka itu membutuhkan kita gitu. Dan mungkin ya teman-teman, hari ini diskusi kita pada sore hari ini hanya ini saja, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Indah Yani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.